Malam sudah mulai larut. Semua aktivitasku sudah usai kini. Kini, saatnya aku membaringkan tubuh di atas kasur, kemudian aku memutar musik penghantar tidur. 04.30, suara azan telah berkumandang. Aku bangun dari tempat tidurku dan sedikit mengucek mata dan merapikan jilbabku. Aku turun perlahan menaiki kursi roda, kemudian kulajurkan ke arah kamar mandi. Beberapa menit usai sholat, aku merapikan kembali mukena dan kuletakkan di atas nakas. Pagi telah tiba. Aku beraktivitas seperti biasa, berjemur di bawah gelapnya cahaya. 2 bulan kemudian, setelah sekian lama aku terapi, akhirnya membuahkan hasil juga. Sedikit demi sedikit kakiku sudah bisa berjalan tanpa kursi roda, berjingkrak bahkan berlari kecil. Sebuah kebahagiaan di hatiku, aku selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikanku kepercayaan untuk berjalan menuju jalan yang lebih baik. Dan untuk Dr. Lee, terima kasih. Terima kasih karena telah sabar dalam menyikapi tingkah lakuku selama terapi, mendengarkanku bercerita dan tertawa bersama. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diungkapkan dan diberikan terhadapku. Dan janjiku, 1, aku akan menjawabnya setelah aku bisa melihat lagi. Namun, kemana dia sudah seminggu setelah aku berhenti terapi, aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Harus kuakui bahwa sekarang ini aku sedang merindukannya. Aku sudah bisa berjalan, Ma, Pa, ucapku seraya meraba keberadaan Mama dan Papa untuk kupeluk. Kemudian kedua orang tuaku merangkul dan menghangatkanku dalam pelukannya. Minggu besok, kamu akan mulai operasi untuk mata kamu, Nak. Ada orang baik yang mendonorkan matanya untuk kamu, ucap Papa dengan mengelus jilbabku. Namun suaranya terdengar pilu. Entahlah. Intinya, aku bahagia mendengar kabar ini. Siapa orang itu, Pak? Tanyaku. Penasaran dan aku akan meminta Mama dan juga Papa untuk mempertemukan aku dengan dia. Boleh ketemu orang itu kan? Lanjutku. Setelah kamu operasi, kamu boleh bertemu sama dia, ucap Papa lirih. Seminggu berlalu dan esok aku akan operasi, tapi tak sedikit pun aku mendengar kabar dari Lee. Padahal aku sangat-sangat merindukannya. Dan aku ingin dia ada di saat aku operasi nanti. Tapi ya sudahlah. Aku bisa menemuinya setelah operasi. Detik demi detik telah kulalui saat ini. Aku sudah berbaring di atas kasur rumah sakit. Dan aku juga sudah bersiap untuk memulai operasiku. Suasana begitu mencekam. Rasa bahagia terus menemaniku dan tusukan jarum suntik mulai terasa di kulitku. Baik. Bapak dan juga Ibu, operasi sudah selesai 2 jam yang lalu dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Sekarang kita akan membuka perbannya, ucap dokter seraya membuka perbanku perlahan. Untuk Nona Afsian Alisabah, selamat melihat dunia dengan penuh warna ini, ucapnya berakhir setelah semua perban terbuka, menampakkan mataku yang sudah terpaku melihat keberadaan orang tuaku. Air mataku terjatuh membasahi pipi. Pelukan mereka pun terus-menerus menghangatkanku. Sebulan telah berlalu dan tepatnya hari ini, Papa dan juga Mama akan mempertemukanku dengan Dr. Lee dan juga orang yang sudah rela mendonorkan matanya untukku. Kukenakan gamis berwarna hitam beserta jilbab yang menjulur menutupi sebagian tubuhku. Ku ambil tas dan mulai turun ke bawah. Dan kulihat kedua orang tuaku sudah rapi untuk mengantarkanku. Namun, sebelum pergi mereka memintaku untuk menutup mata dengan kain sehingga aku tidak bisa melihat apapun. Sedikit aneh, namun biarlah, mungkin ini surprise untukku dari mereka. Mereka menggiringku keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Tak lama, Papa mulai mengemudi dan melajukan mobil menuju tempat yang dituju. Setengah jam telah berlalu, sepertinya kita sudah sampai di tempatnya. Mama dan juga Papa menggandengku keluar dari mobil, namun saat kurasakan kenapa suasananya sepi dan kurasakan kakiku menginjak rerumputan,
Apakah mungkin ini taman? Si, kita sudah sampai, namun kita harus jalan ke depan sedikit. Di sana sudah ada Dokter Lee yang menunggu kedatangan kamu, ucap Mama seraya menggandengku untuk berjalan. Hanya butuh waktu 3 menit untuk berjalan ke depan. Akhirnya, Mama dan juga Papa mengizinkanku untuk membuka penutup mata. Dengan perlahan aku membukanya. Kulihat sekelilingku dan aku terkejut. Kenapa aku ada di tempat pemakaman? Kenapa Mama dan juga Papa membawaku ke sini? Kutundukkan pandangan ke bawah dan aku terpaku dengan batu nisan yang bertuliskan Willie Albert. Seketika itu aku melirik kedua orang tuaku dan aku bertanya kepada mereka dan meminta penjelasannya. Willie Albert? Ma? Kuburan siapa ini? Tanyaku heran dan mataku mulai berkaca-kata. Dokter Lee, jawab Mama dengan senyum sembari menahan air matanya untuk tidak terjatuh. Ma? Aku tersungkur lemas dan duduk terdiam di samping kuburan itu. Kenapa bisa seperti ini, Ma? Kenapa dia ada di sini? Dan di mana orang yang sudah mendonorkan matanya untuk Si? Tanyaku, sebab aku juga penasaran siapa yang telah mendonorkan matanya untukku. Tepat di sampingmu, Nak, ucap Papa. Dokter Lee. Ya, dia yang sudah mendonorkan matanya untukmu, Si. Jadi, ucapannya terhenti dan mulai mengusap kedua matanya. Gak mungkin. Si berteriak histeris, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Dokter Lee mengidap kanker otak stadium akhir. Kamu ingat seminggu setelah kamu sembuh? Dan setelah itu kamu tidak lagi bertemu dengan Dokter Lee? Ya, dia pergi ke Singapura untuk kemoterapi terakhir dan dokternya tidak bisa membantu lagi. Karena Paren Kim otaknya sudah rusak. Sebelum Dokter Lee meninggal, dia meminta persetujuan untuk mendonorkan matanya buat kamu. Dan harus kamu ketahui, Dokter Lee tidak pergi. Dia masih ada sama kamu, Nak. Jelas Papa dan tangisannya pun pecah. Pertemuan antara kau dan aku terjadi begitu saja. Semuanya terasa begitu sederhana. Tidak ada hal yang manis. Kau mengenalkanku namamu begitu saja padaku. Aku hanya bisa tersenyum mendengar namamu, Willie Albert. Waktu berlalu begitu cepat. Kedekatan kita semakin terjalin erat. Kehadiranmu membawa cerita lain dalam hidupku. Kau memberikanku perhatian yang sangat luar biasa, sehingga membuatku terbiasa akan sapaan manismu, tawa canda yang kau buat dan perlakuan manis darimu. Aku merindukan saat-saat di mana aku bisa tertawa dengan bahagianya bersamamu. Namun, kini semuanya telah berakhir. Tanpa ada ucapan perpisahan, tanpa ada kata selamat tinggal dan lambaian tangan darimu. Kau pergi meninggalkan beribu pertanyaan dalam hatiku. Apa aku terlambat untuk berkata jujur mengenai perasaanku padamu? Tapi aku memahami takdirmu. Aku tahu ini jalan yang terbaik darimu untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menghadirkan dia dalam alur hidupku.